Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, Benny Ramdhani, di channel Benny Info. Dan ya guys, kita sekarang kembali di program Benny Ramdhani Talk. Dan bahasan kali ini adalah gimana caranya bikin konsep seri buku anak atau picture book ya. Karena penting banget. Terutama buat cuan ya. Kalau kita ngirim cerita terus cuma satu naskah gitu ya, yang terjadi kemudian transaksinya ya satu naskah. Tapi kalau kita bikin seri nih, ini strategi penting buat teman-teman penulis ya, itu kita akan dapat langsung atau lolos langsung sekian judul. Misalnya katakanlah sedikitnya dari satu seri itu, satu seri buku ya, picture book misalnya, itu kalian misalnya harus bikin 3 dulu. Ya 3 ya kan paling tidak nanti lolos ya, karena serinya kita yang buat. Nah, untuk membuat seri buku ini tentu saja ada trik and tipsnya ya. Teman-teman mungkin sebagian udah pada tahu, saya akan memberitahu apa aja yang bisa dilakukan oleh teman-teman saat menyusun konsep seri ini. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Dan tentu saja jangan skip iklannya ya. Ya guys, jadi selain kita menulis naskah satuan gitu ya, kita itu bisa bikin konsep seri dan kita ajukan ke penerbit. Nah, ada apa aja di konsep seri itu? Tentu saja kita harus buatkan temanya. Gimana cara nyarinya? Ya kita ke toko buku, kita lihat-lihat mana kira-kira konsep seri yang bagus yang kita bisa ubah sedikit ya. Misalnya seri apa ya, seri ibadah misalnya. Nah, ibadahnya yang wajib atau tambahan lainnya seri akhlak atau kebiasaan baik gitu ya, kita bikin serinya. Atau kita cari misalnya di buku sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini ya, untuk PAUD misalnya, apa aja nih capaian yang pentingnya gitu ya. Oh, ini. Nah, kita kembangkan dari sana. Nanti setelah kita dapat tema, kita buat keunggulannya. Misalnya, seri ini belum ada, atau seri ini pernah ditulis, kita menambahkan pendalamannya. Seri ini disertai bilingual. Di sini di dalamnya misalnya ada interaksinya, ada permainan gitu ya, interaktif, halaman-halaman tertentu. Atau seri ini bilingual. Udah ya, belum? Ya, pokoknya banyak keunggulan yang harus kita berikan di seri yang kita buat ya. Nah, buku seri itu setelah kita konsep misalnya temanya, keunggulannya apa, baru kita kasih contoh naskahnya. Speknya juga kita bikin ya, misalnya 24 halaman kah, atau 32 halaman kah, atau 20 halaman kah, itu kita yang menentukan. Dan kita lihat berdasarkan buku-buku yang biasa terbit di penerbit tersebut. Misalnya di penerbit tersebut biasanya maksimal 20 halaman ya, jangan kita bikin 24 halaman, biasakan ya yang sesuai aja ya. Misalnya di sana ternyata kebiasaannya 32 halaman ya, kita ikuti. Nah, setelah itu baru kita bikin judul-judul yang berhubungan dengan tema serinya. Kalau misalnya tema serinya lingkungan hidup, maka judul-judulnya itu kita buat lingkungan hidup. Berhubungan ya pokoknya, jangan sampai kita bikin temanya kesehatan, di bawahnya tentang finansial gitu ya, di bawahnya tentang, boleh sih di mix ya, di hybrid, tapi yang pokok utama adalah yang sesuai dengan tema seri tersebut. Oke, sampai di sini cukup paham. Jadi kita bikin judul-judul ceritanya, dan setelah itu kita eksekusi ceritanya dengan baik ya. Nah, apa lagi yang kira-kira kita bisa mencapai tujuan kita buat membuat seri ya? Ya kita rapihkan dengan baik. Lalu kalau bisa kita cari ilustratornya ya, karena biasanya kalau seri ini perlu ilustrator atau tim yang sesuai dengan kita. Kita bisa kerjasama, mungkin hanya tes aja. Jadi minta ilustrator, bisa nggak, mau nggak begini, kita coba masuk konsep seri, misalnya bikin satu karakter ya. Nah, seri ini yang kita buat juga harus ada, misalnya kita pakai satu karakter kah, atau justru nggak pakai karakter, jadi sudah temanya aja. Kalau saran saya sih, karakternya sih kita yang bikin, dan jadi nantinya kita panjang itu punya karakter sendiri ya, yang bisa kita jadikan IP juga. Nah, untuk bikin karakter atau tokohnya ini,
kita order aja ke ilustrator ya, boleh jual putus, boleh kerjasama misalnya. Nanti kalau misalnya ini deal, kita joinan gitu, kolaborasi ya. Itu kalau bikin seri, jadi kita bikin dari awal, dari konsep, temanya, kemudian kelebihannya apa, ya keunggulan dari seri itu, terus kita bikin beberapa judul, 3 lah minimal, untuk kita tunjukkan kepada penerbit, kita siap kalau di order misalnya judul-judul yang lain ya ternyata laku, ya kita juga siapkan beberapa cadangan judul lah paling nggak. Kalau yang 3 ini kalau bisa udah naskah, terus kalau bisa kita udah punya karakter tokoh utamanya siapa gitu ya, satu aja. Nanti kita order, nanti kalau dibikin proposal, pengajuan konsep itu udah jelas, oh nanti kayak gini, lucu gitu ya. Di konsep juga dijelaskan kita itu pakai manusia kah, pakai fabel kah, atau kerajaan. Nah itu juga harus dijelaskan. Kalau bingung, sebenarnya teman-teman bisa langsung ke toko buku atau lihat katalog ya. Di katalog itu kan suka ada seri apa, misalnya kalau seri-seri yang buat itu ada seri Dongeng Balita kah, seri Halo Balita kah, atau misalnya di sini ada seri-seri kayak kearifan lokal gitu ya. Nah kita bikin seri yang menarik kira-kira ya. Kalau di Indonesia itu biasanya seri-seri yang menarik itu sesuai dengan kebutuhan orang tua kepada anak ya. Nah itu bisa kita sesuaikan, kita lihat aja browsing-browsing biasanya hal apa yang disukai oleh pembaca ya, orang tua. Misalnya mereka tuh biasanya ingin anaknya mandiri, anaknya cepat bisa ini itu. Nah itu bisa kita bikin seri bisa ini itu. Atau seri mandiri sejak dini, itu juga bisa. Tapi kadang-kadang kalau yang dikaitkan dengan apa ya, self development atau kepentingan kecerdasan emosional itu bisa, kecerdasan lain-lainnya juga bisa. Atau kalian hubungkan dengan ya itu tadi, misalnya ternyata udah ada kurikulum merdeka. Nah ini kan baru nih, sekarang kayak apa kalau di dalam bentuk buku cerita ya, picture book itu apa ya, praktik baiknya, contohnya itu seperti apa, biar lebih mudah si kurikulum ini disampaikan ke murid. Maka harus ada buku penunjang, buku pengayaan, kayak gitu ya. Jadi yang kita buat ini bukan buku pelajarannya, tapi buku pengayaan atau penunjangnya, sehingga bisa dipakai di sekolah-sekolah juga, di PAUD, di taman kanak-kanak. Seperti itu guys. Sekali lagi kenapa hal ini penting bagi teman-teman penulis untuk melakukannya, membuat seri. Itu kita akan lebih safe ya, lebih nyaman kalau punya seri. Jadi kita nggak usah ngerjain tuh mikir lagi konsep, tema. Kalau seri itu temanya kan udah kita buat satu ya, nanti akan muncul lagi tema-tema judul-judul lainnya itu tinggal mengulang tema yang udah ada. Misalnya sekarang pernah saya bikin tema Islamic Princess ya, saya buat konsepnya atau temanya Islamik, jadi temanya tuh tentang putri-putri atau prinsesan, karena pada saat membuat itu sangat ramai gitu ya princess dari Disney. Jadi saya pengen bikin princess ala Disney tapi Islami. Kriterianya atau kelebihannya di situ saya pakai nama Asmaul Husna biar anak-anak juga mudah mengingat nama Asmaul Husna. Jadi nama princessnya dihubungkan dengan Asmaul Husna. Terus juga pakai kelebihan lainnya, misalnya di sini wardrobe-nya saya tidak body shape gitu ya. Jadi wardrobe-nya benar-benar yang tertutup tapi tetap glamour gitu ya, fancy ya, princess lah. Terus Islami gitu ya, secara akhlak, secara apapun tuh Islami. Jadi lahirlah Islamic Princess. Dan banyak ya, saya waktu di penerbit itu hampir tiap tahun bikin 2-3 seri, dan itu untuk penulisannya biasanya judul pertama, kedua itu saya yang nulis, nanti berikutnya diserahkan ke penulis. Nah kadang-kadang juga ada penulis yang ngusulin seri, dan itu saya sangat suka ya kalau serinya kuat dan punya pasar gitu. Oke, itu aja dari saya materi kali ini, video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan juga komen di video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.